Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batar Firmansyah dengan NIM F1B02310078. Di sini kami ada beranggotakan 3 kelompok yang dimana angka dari terakhir NIM dari kelompok kami yaitu ada 4, yaitu 74, 76, dan 78 itu saya sendiri. Nah, di sini ada soalnya yaitu E pangkat T DY per DT min sin 4T plus 6T pangkat 3 E pangkat 3T plus 8 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan E pangkat T DY per DT ini pindah ruas, jadinya yang awalnya min sin tadi jadi sin biasa positif sin 4T min 6T kali E pangkat 3T min 8. Hasilnya DY per DT sama dengan ini, kemudian pindah ruas menjadi E pangkat min T sin 4T min 6T pangkat 3 kali E pangkat 2T min 8E pangkat T. Kenapa dia E pangkat 2 kali T? Karena E pangkat 3T di sini, E pangkat 2T kali E pangkat 3T sama, maksudnya sama yang ini di atas. Oke, lanjut. Di integral pertama yaitu kita mengambil di bagian sininya, yaitu E pangkat min T sin 4T dt. Di sini kita permisalan. Misalnya U sama dengan sin 4T, maka turunan dari sin 4T sama dengan 4 cos 4T dt, karena turunan sin adalah cos. Kemudian ada di sini dv-nya. Karena di sini integral parsial, maka kita ketemu dv-nya dulu. Maka dv-nya ini adalah sama dengan E pangkat min T, maka integral dari E pangkat min T adalah sama dengan min E pangkat min T. Maka rumus dari integral parsial itu adalah integral U dv sama dengan U dikali V min integral V du. Langsung hasilnya adalah sin U, karena U-nya di sini adalah sin pangkat 4T, kita tulis lagi E pangkat min T itu adalah V-nya, kemudian dikurangin integral V-nya itu adalah min E pangkat min T kali 4 cos 4T, karena du-nya adalah 4 cos 4T dt. Kemudian kita sederhanakan lagi, jadi min E pangkat min T sin 4T tambah, nah kenapa dia bisa jadi tambah atau plus? Karena di sini adalah min ketemu min, ketemunya positif dan ada 4 di sini, jadinya dipindah ke depan saja. Jadinya plus 4 integral E pangkat min T cos 4T dt. Nah, karena di sini adalah integral parsial lagi, maka kita buat permisalan lagi. Permisalan yang kedua. Di sini kita misalkan U sama dengan cos 4T, maka turunannya adalah min 4 sin 4T. Karena turunan dari cos itu adalah min sin. Nah, terus di dv itu adalah E pangkat min T, maka jika diintegralkan hasilnya sama dengan min E pangkat min T. Maka kita ambil lagi yang ada di sini, min E pangkat T yang ini, kita ambil di bawah lagi, yaitu menjadi min E pangkat min T kali sin pangkat 4T, ini sama plus 4. Nah, karena di sini tadi parsial, jadi kita kurungin aja. Jadinya cos 4T kali min E pangkat min T. Karena tadi rumusnya adalah yang integral parsial itu adalah UV min integral V du. Karena ini U, ini V, maka min integral V lagi, dan ini du-nya. Maka hasilnya adalah min E pangkat min T sin 4T min 4E min pangkat min T plus 4 cos 4T tambah 4 min E pangkat min T sin 4T. Nah, di sini kenapa dia jadi min 4E pangkat min T? Karena 4 kali ini min E pangkat min T, jadinya min 4E pangkat min T plus 4 cos 4T ini dia hasilkan dari ini.
tambah 4. Kenapa tambah 4? Karena ini ketemu ini hasilnya positif. Terus di sini lagi ditulis lagi min E pangkat min T sin 4T dt. Hasilnya sama dengan min E pangkat min T sin 4T min 4E pangkat min T plus, kenapa 4-nya hilang? Karena 4-nya ini akan dikalikan sama yang ini. Jadinya 4 kali 4 sama dengan 16. Jadinya cos 4T tambah 16 integral min E lagi, kita tulis yang ini. Nah, disederhanakan lagi menjadi ini yang atas sama yang bawah sama, tetapi yang ini beda. Kenapa? Karena di sini ada min. Jadinya minnya ini ke depan, jadi min 16 integral E pangkat min T sin 4T dt. Hasilnya I sama dengan min E pangkat min T sama dengan sin 4T min 4E pangkat min T plus cos 4T min 16I. Jadi min 16 ini akan pindah ruas ke sini menjadi I tambah 16I sama dengan min E pangkat min T sin 4T min 4E pangkat min T plus cos 4T. Nah, karena 1 ditambah 16 sama dengan 17, maka di sini lagi kita tulis sama seperti yang di atas. Nah, karena 17I, maka I sama dengan min 1/17. Kenapa menjadi min 1/17? Karena di sini kan min E. Min E itu sama artinya min 1E. Jadinya min 1/17 E pangkat min T sin 4T min 4E pangkat min T plus cos 4T tambah C. Nah, itu untuk integral yang pertama. Kemudian untuk integral yang kedua, di sini ada integral nanti pangkat 3 E pangkat 2T dt, karena didapatkan dari ini. Nah, misalnya ini juga bisa menjadi seperti ini. Kenapa? Karena di sini ada angka yang konstan lah. Jadinya dia akan dipindahkan ke depan. Nah, ini lagi dibuat permisalan menjadi integral parsial. Di sini kita misalkan U sama dengan T pangkat 3. Maka turunannya adalah 3T pangkat 2. Sedangkan dv-nya adalah E pangkat 2T. Maka diintegralkan menjadi setengah E pangkat 2T. Maka ini kembali ke rumusnya, yaitu rumus parsial. Jadi min 6 T pangkat 3 kali setengah E pangkat 2T min integral setengah E pangkat 2T kali 3T kuadrat dt. Karena ini tadi di sini di luar, maka ini kan U-nya, ini V-nya. Min integral V, ini V-nya, du-nya ini. Kemudian ini disederhanakan lagi menjadi min 3T pangkat 3 kali E pangkat 2T tambah 9 integral T kuadrat kali E pangkat 2T dt. Kenapa dia jadi 9? Karena 3 dikali min 6 itu sama dengan min 18. Min 18 di sini positif. Min 18 itu negatif dikalikan negatif menjadi positif. Di sini positif 18 karena di sini ada positif 18 per 2 jadinya 9. Maka 9 integral T kuadrat E pangkat 2T dt. Nah, yang ini kita permisalin karena dia menjadi integral parsial lagi. Maka kita ambil U-nya T pangkat 2 menjadi turunannya adalah menjadi 2T dt. Sedangkan dv-nya itu sama seperti yang di atas lagi, maka turunannya integralnya menjadi setengah E pangkat 2T. Maka dilanjutkan lagi, min T yang ini kita ambil lagi sama ini sampai 9. Min T pangkat 3T kali E pangkat 2T plus 9 dalam kurung ini U, ini V. Min integral V du. Jadi T kuadrat kali setengah E pangkat 2T min integral setengah E pangkat 2T kali 2T dt. Nah, ada yang sama, kita tinggal coret aja. Jadi hasilnya min 3T pangkat 3 kali E pangkat 2T plus 9 T kuadrat E pangkat 2T per 2 ini sama aja, maksudnya sama ini. Tapi biar lebih disederhanakan saja.
ini menjadi T kali E pangkat 2T dt. Maka ini kita permisalan lagi menjadi integral parsial juga. Jadi di sini U-nya itu adalah T, maka turunannya maka diintegralkan menjadi dt. Nah, sedangkan ada dv-nya itu adalah E pangkat 2T, maka diintegralkan menjadi setengah E pangkat 2T. Maka lanjut lagi, ambil yang di atas ini tadi. Sampai sini. Nah, sini karena dikurung lagi. Ini sama-sama di atas, jadi ini U-nya, ini V-nya, ini min V, ini DU-nya, karena DU-nya adalah dt. Nah, hasilnya menjadi min 3T pangkat 3 kali E pangkat 2T plus 9T kuadrat kali E pangkat 2T per 2 min T kali E pangkat 2T per 2. Sama aja maksudnya, sama yang di atas nih. Min E pangkat 2T per 4. Nah, kenapa dia bisa jadi ini? Karena integral dari setengah E pangkat 2T itu adalah E pangkat 2T per 4. Kan karena setengah itu tadi harusnya di depan, bisa juga di depan. Nah, tadi E pangkat 2T itu kan integralnya ini, jadinya setengah kali 1/2 kali 1/2, hasilnya 1/4, dan 1 boleh kita tidak tulis lagi di sini. Hasilnya yang di bawah adalah sama dengan min 3T pangkat 3 kali E pangkat 2T plus 9. Nah, disederhanakan lagi. T pangkat 2 kali E pangkat 2T per 2 min T kali E pangkat 2T per 2 tambah E pangkat 2T per 4. Kenapa dia bisa jadi positif? Karena ini dikali ini, hasilnya positif. Jadi hasil akhirnya adalah sama dengan min 3T pangkat 3 kali E pangkat 2T tambah 9 per 2T kuadrat E kali E pangkat 2T. Kenapa dia jadi 9 per 2? Karena ini dikali ini, hasilnya ini. Begitupun juga ini dikali ini, hasilnya ini. Dan ini kali ini juga hasilnya ini. Jadi, ini adalah hasil dari integral keduanya. Kemudian ada integral yang terakhir, yaitu min 8 E pangkat min T dt. Di sini minnya dikeluarkan saja karena biar lebih memudahkan kita untuk menghitung yang di sini. Jadi min hasil integral dari E pangkat min T 8 ini, yaitu min 8 E pangkat min T plus C, karena itu adalah C ini adalah konstanta dari sifat integral tersebut. Hasil akhirnya adalah 8 E pangkat min T plus C. Nah, sekarang kita masuk ke Tony-nya. Di sini adalah semacam library-nya, yaitu from SciPy integrate import adding. Ini maksudnya adalah scientist Python integrate import adding. Ini adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Kemudian ada import NumPy SNP. Ini maksudnya adalah numeric Python, sebagai disingkat saja NP. Kemudian ada import matplotlib.pyplot, itu disingkat aja sebagai PLT. Nah, sedangkan ini ada T sama dengan NP linspace 0, NPP atau numeric Python P 400. Ini maksudnya jarak jangka di dalam nanti di hasilnya itu. Nah, kemudian Y1-nya ini kita dapatkan dari yang ini. Yang ini. Kita masukkan saja langsung ke sini. Jadinya
Kan di sini min 1/17 kita tulis saja. Nah, NP/XP ini, NP/XP min T itu artinya dia adalah ini ya, pangkat min T eksponensialnya. Numerik Python eksponensial min T. Dia menggambarkan si dari ini min 1/17 ini kalau dalam codingannya. Nah, kemudian dikali NP sin 4T. Kenapa 4 bintang T? Karena 4 kali T itu sama aja. Nah, terus ada min 4 NP itu ditulis NP/XP eksponensial dari pangkat min T kali ditambah NP cos 4T. Sama lagi seperti ini, 4T-nya. Sin 4T, tapi di sini ada cos 4T. Kemudian untuk yang Y2-nya itu didapat dari ini, yaitu 3 kali T pangkat 3 NP/XP 2T. Ini artinya pangkat 2T plus 9 per 2 ini per 2 T pangkat 2. Kemudian NP/XP pasti 2T karena di sini adalah pangkat 2T dikurangi 9T per 2 NP/XP atau pangkat 2T. Nah, ini plus 9 NP/XP pangkat 2T per 4. Plus C ini kita boleh tidak tulis saja. Kemudian yang Y3-nya kita dapatkan dari ini, yaitu 8 pangkat min T. Jadinya kalau dalam codingan 8 NP/XP min T. Jadi Y sama dengan Y1 min Y2 min Y3. Nah, tinggal kita running saja. Maka ini ketemu hasil grafiknya. Selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor 2. Yang mana ini tentang pemisahan variabel. Pada soalnya itu terdapat yaitu dy per dt sama dengan yt plus 4 y plus t plus 6, yang mana y sama dengan 6, t sama dengan 2. Selanjutnya kita akan memfaktorkan bilangan yt plus 4y plus t plus 6, yang mana akan menghasilkan y plus 1 dikali t plus 6. Selanjutnya kita akan memindah ruaskan yaitu y plus 1 ke kiri dan bilangan t plus 4 ke kanan, yang mana jika pindahkan ke kiri yang sebelum menjadi perkalian akan menjadi pembagian dan dt yang pindah ke kanan akan menjadi perkalian. Selanjutnya pada dy per y plus 1 sama dengan t plus 4 dikali dt akan diintegralkan. Setelah kita integralkan akan keluar nilai ln y plus 1 sama dengan 1/2 t kuadrat plus 4t plus c, yang dimana ln didapatkan ketika integral dy. Selanjutnya ln kita masukkan nilai y 6 plus 1 sama dengan 1/2 per 2, terus nilai t kita ubah menjadi angka 2, angkat 2 plus 4 dikali 2 plus c.
Selanjutnya kita kerjakan yang di sini yang menghasilkan ln 6 plus 1 sama dengan 1/2 dikali 4, di mana 2 pangkat 2 dengan 4 plus 8 yang dari mana dapat 4 dari 2 plus C. Selanjutnya kita kerjakan ln yang menghasilkan 6 tambah 7 menghasilkan 6 tambah 1 menghasilkan angka 7 sama dengan 1/2 dikali 4 sama dengan 2, terus ditambah 4 ditambah C. Selanjutnya ln 7 sama dengan 10 plus C. Kita pindah ruaskan C ke kiri dan ln ke kanan, yang mana sebelumnya penjumlahan menjadi pengurangan. C sama dengan ln 7 dikurangin 10, yang mana nilai ln 7 sama dengan 1,945. C sama dengan 1945 dikurangi 10 sama dengan C min 8,055, yang mana nilai ln itu tidak boleh minus, maka akan diubah menjadi 8,055. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Y plus 1, E min 2, E pangkat 1/2 T kuadrat ditambahin 4T ditambah ln 7 minus 10. Selanjutnya pada plus 1 akan dipindah ruaskan ke kanan, sehingga Y sama dengan min 1 plus minus E pangkat 1/2 T kuadrat plus 4T plus 8,05. Selanjutnya pada pembuktiannya yang tampilkan. Di sini saya akan membuktikan terkait dari nomor 2. Nah, nomor 2 dibuktikan dengan cara melihat grafik dari soal yang sebelum dia diferensialkan dan setelah yang didiferensialkan. Oke, kita lihat grafiknya yang dimana sebelum didiferensialkan soal memiliki persamaan seperti Y kali T plus Y 4 kali Y plus T. Oke, dengan keadaan awal yaitu Y0 sama dengan 5. Oke, kita coba untuk melihat bentuk grafiknya. Oke, di sini kita melihat grafiknya bahwa memiliki kenaikan ke atas. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan hasil diferensial yang telah kita buat, apakah memiliki grafik yang sama atau tidak. Baik, untuk soal nomor 3, di sini ada soalnya yaitu kami memakai NIM dari teman kami yaitu Muhammad Rizky Pratama yang angka akhirnya adalah 6. Di sini kami ganti menjadi 6T kuadrat DY per DT sama dengan 6T kuadrat plus 6Y kuadrat. Hasilnya adalah 6T kuadrat buka kurung V tambah T dV. Nah, Y-nya ini diubah jadi V tambah T, kemudian dV per dt sama dengan 6T kuadrat tambah 6V kali T kuadrat. Nah, Y-nya ini kita ubah menjadi V kali T. Hasilnya sama dengan 6T kuadrat buka kurung V tambah T dV per dt sama dengan 6T kuadrat tambah 6V kuadrat kali 6T kuadrat. Dari hasil yang ini menjadi ini. Kemudian yang ini coret, hilang, menjadi V kali T dV, V tambah T dV per dt sama dengan 6V kuadrat, sisanya yang ini saja. Kemudian T dV per dt, nah V kuadrat min V. V-nya ini di sini awalnya positif menjadi negatif karena pindah ruas. Kemudian dV per dt sama dengan yang ini langsung kita faktorkan menjadi V kali 6V min 1.
ini yang atas sama yang bawah sama saja. Misalnya V kali 6V sama dengan 6V kuadrat balik ke sini, V kali min 1, hasilnya min V per T. Karena di sini kali, maka di sini menjadi bagi karena dia pindah ruas. Nah, ini akan ditukarkan menjadi kayak silang gitu. Menjadi dV per V kali 6V min 1 sama dengan dt per T. Ini tinggal diintegralkan masing-masing. Nah, yang ini diintegralkan menjadi ln mutlak 6V min 1 per V. Ini diintegralkan menjadi ln mutlak T plus C. Yang ini V-nya akan diubah menjadi ln 6Y per T min 1 per Y per T. Hasilnya T-nya akan dihilangkan menjadi ln 6Y min 1 per Y sama dengan ln T plus C. Mungkin itu saja untuk dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.